diberikan kesempatan kesehatan sehingga bisa hadir kembali di sekolah kita ini. Walaupun kemarin itu kegiatan kita sangat melelahkan, tapi hari ini alhamdulillah yang dia tetap semangat untuk kembali ke sekolah. Kedua kalinya saya ucapkan salam, semoga selalu terlibat tergerak kepada junjungan kita yang besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap semua mendapatkan syafaat dari beliau di yang berikut. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai pengantar untuk kegiatan ini, saya melanjutkan ini apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Adi, bahwa hari ini beliau ingin melakukan pengimbasan kepada pian-pian terkait dengan pemahaman dan penerapan budaya positif ya. Jadi Bapak Adi sudah belajar untuk modul itu. Nah, hari ini kita semua ayo ikut belajar juga dengan cara mendengarkan, memahami, menanyakan mungkin apa-apa yang berkaitan dengan penerapan budaya positif. Jadi selain Pak Adi nanti paham, kita juga tahu. Itu salah satu dari upaya kita mensupport kawan kita yang sekarang sedang pelatihan untuk calon guru. Itu saja yang saya sampaikan, Bapak Ibu. Kalau ada salah bilang, mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja gitu ya Pak. Iya. Baik, terima kasih Ibu Asih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan pembahasan pada hari ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Kepala Saintifik Sekolah Mantewe, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru. Pada hari ini saya mohon izin sekali lagi untuk melakukan pengimbasan tentang pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmatnya kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk bersilaturahmi dan sama-sama mencari ilmu, berbagi dan memberi. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah pengimbasan tentang budaya positif di sekolah. Apa sih latar belakangnya? Jadi nih, budaya positif di sekolah itu sangat penting untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki nilai-nilai karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, membangun budaya positif ini sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid. Nah, dalam rangka menciptakan budaya positif, penerapan disiplin positif dipraktikkan untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Nah, untuk menciptakan suasana atau budaya positif tersebut di sekolah, maka kita semua yang ada di sini, warga sekolah yang ada di sini, bersama-sama kita mewujudkannya. Nah, apa saja sih budaya positif itu? Ada 6 konsep inti
Yang pertama adalah disiplin positif, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Nah, yang pertama tentang disiplin positif dan Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu untuk menggenggam tangan, ya. Nah, kemudian boleh meminta temannya yang di samping untuk merayu atau benar supaya membuka genggaman tangan ini. Ya. Merayu siapa namanya ya? Bagaimana caranya supaya genggaman tangan ini terbuka? Boleh siapa? Bu Dati sama Bu Ase atau sama Pak Edi atau siapa gitu boleh? Sama Bu Ase sama Bu Aida, Pak Edi sama. Bagaimana supaya ini terbuka? Ini genggam nih. Gimana caranya supaya kita membuka? Contohnya gimana? Biar genggam tangan dua. Ya, caranya supaya ini Pak pertama membuka tangan saya nih. Nah, ya ini contohnya Bu Ari. Ya. Iya, coba. Salah satu aja. Enggak kebuka. Oh, dibuka. Kita dibuka. Ayo, Bu Dati sama Bu Ase, coba ayo. Mau buka enggak? Ada apa? Buka dengan tangan sama kepala juga. Iya kan? Oke, itu contohnya tadi Bu Hari dengan segala cara dia membujuk Pak Merta untuk membuka tangannya. Pak Merta, buka tangannya Pak Merta. Enggak, sedikit. Dibuka sedikit. Siapa Pak Merta mengontrol kita membuka tangan kita Pak Merta? Saya sendiri. Iya, Pak Merta sendiri. Nah ini kaitannya dengan perubahan paradigma Bapak Ibu. Jadi gini, murid kita itu kan biasanya kita suruh mereka mau, ya kan? Kita misalnya kita hukum mereka mau melakukannya. Mereka mau melakukannya, saya nyambu, mereka melakukannya. Tapi sebenarnya kontrol diri itu ada pada mereka. Kita bisa memberikan penguatan positif, tetapi tetap kontrol diri itu ada pada anak murid kita. Ya? Ada dalam diri mereka sendiri. Mungkin saat itu mereka kita disuruh dia mau, tapi lama-lama dia nolak, bisa nolak. Nah, kenapa? Karena ada ini perubahan paradigma. Kita harus mengubah paradigma kita bahwa yang pertama ada perbedaan stimulus respon, kemudian ada teori kontrol. Bisa kita lihat sama-sama ini. Kalau stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama. Kita menginginkan anak kita seperti ini, murid kita seperti ini. Ini stimulus respon. Tetapi sebenarnya kan kebutuhan kita itu berbeda. Makanya kita berubah ke teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon. Nah, kalau teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang keempat ya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi kalau di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Emang kamu lagi? Saya yang membuka tangan. Ya memang karena kita yang mengontrol kan, diri kita yang mengontrol. Kita bisa mengontrol anak. Tetapi sebenarnya mereka itu terpaksa tidak kan? Kalau dia terpaksa maka ya dia nanti lama-lama bisa menolak. Terpaksa. Nah ini teori perubahan paradigma tentang stimulus respon dan teori kontrol. Jadi di sini di modul ini berusaha bagaimana yang kita ubah pertama itu adalah paradigma kita, pandangan kita. Nah, lalu kita nanti akan berbicara tentang disiplin. Nah, makna disiplin. Kita selama ini makna disiplin itu identik dengan tata tertib, ya, peraturan, kepatuhan, hukuman. Benar nggak, Bang? Kira-kira. Benar ya? Kita selama ini pandangan kita. Ya kan? Tata tertib, peraturan, kepatuhan, hukuman itu disiplin.
Nah, lalu sebenarnya apa makna disiplin itu? Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara dan tokoh-tokoh lainnya mengatakan bahwa disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut adalah nilai kebijakan universal. Ini makna sendiri bentuk kontrol diri, kontrol dari dalam diri kita untuk mencapai tujuan mulia. Tujuan mulia itu adalah nilai-nilai kebajikan yang universal. Ini ada contohnya. Nah, apa itu nilai kebajikan? Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Kemudian nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Contohnya, saya tampilkan hanya ada 2 contoh. Contoh daftar nilai kebijakan universal yang di samping kanan saya ini adalah tentang profil pelajar Pancasila, di mana ini adalah tujuan pendidikan kita untuk anak-anak kita. Ada 6 dimensi: beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, di sini ada proyek-proyek nilai-nilai kebajikan, atau ada banyak, ini satu contoh aja. Ada peduli, ada rajin, ada integritas, rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian, komitmen, tenggang rasa, gotong royong, rendah hati. Nah, ini adalah contoh nilai-nilai kebajikan universal. Jadi anak-anak itu diharapkan mencapai ini, memiliki nilai-nilai ini ketika dia menjalani pendidikan di sekolah maupun nanti dia setelah menjalani kehidupan sebenarnya di masyarakat. Nah, sekarang kita lanjut ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi perilaku manusia biasanya ya untuk 3 ini. Kalau kita ditanya sama anak-anak itu, Pak, bahwa ini boleh nggak? Bahwa ini boleh nggak? Karena ketika dia akan melakukan itu, dia tanya dulu, nanti kalau saya bawa itu saya dapat hukuman ini. Jadi ketika dia nggak bawa itu, dia menghindari untuk tidak dapat hukuman. Jadi motivasi dia berperilaku itu karena menghindari hukuman. Kemudian ada yang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Pak, saya mau ini, tapi saya harus dapat ini. Sering nggak Bapak Ibu kayak gitu? Nah, saya mau ini, tapi saya dapat ini. Motivasi mereka untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Nah, yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kalau 2 ini adalah motivasi eksternal dari luar, yang 3 ini adalah motivasi internal atau dari dalam. Jadi terbentuknya disiplin positif nanti itu diharapkan yang ketiga ini. Jadi anak-anak itu menyadari sepenuhnya dari dalam diri mereka, bukan karena dorongan dari luar, bukan karena ingin mendapat penghargaan, bukan karena ingin mendapatkan hukuman. Makanya alat kontrol diri, Ki Hajar Dewantara tadi, alat kontrol diri supaya dia mencapai tujuan yang mulia dari nilai kebijakan. Hukuman dan penghargaan. Menurut Al-Fikon, wawancara dari itu ya, mengumumkan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara yang mengontrol perilaku seseorang yang dapat menghasilkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Idealnya tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya, Bapak Ibu. Ini menurut kalian ya. Jadi penghargaan dan hukuman itu ternyata
bisa menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Karena dia ketika mau belajar itu ada yang diinginkan atau dia ingin menghindari hukuman. Makanya di sini contohkan itu kalau misalnya kita ngajari anak itu membaca, ketika dia dapat bisa melafalkan huruf lalu dia matanya berbinar-binar, nah itu berarti penghargaan sesungguhnya. Tidak harus dikasih ini permen, kasih 5, ini dikasih ini. Itu sebenarnya ya, ada penghargaan. Ini ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Ini saya kira bahkan saya kayaknya dulu sering banget ini. Iya kan? Hukuman tidak terencana. Artinya ketika anak melakukan kesalahan, langsung kita hukum di situ tanpa rencana. Tanpa rencana, langsung maju misalnya, kita kasih hukuman. Bersifat satu arah, artinya nggak ada dialog, kita dulu langsung mengasih hukuman. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Fisik artinya memukul, menjewer. Kalau psikis kaitan dengan perkataan. Nah, kemudian ada konsekuensi. Kalau konsekuensi beda dengan hukuman. Kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur, dibuat tidak nyaman untuk jangka pendek. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid atau jadi pemantau. Kalau dia melakukan kesalahan, misalnya kamu sudah tahu konsekuensinya apa. Biasanya ada datanya, kamu sudah melakukan ini selama 3 kali berturut-turut. Atau ketika dia terlambat, konsekuensinya terlambat 15 menit. Kesepakatan konsekuensinya dia setelah selesai akhir pembelajaran, konsekuensinya dia 15 menit tinggal untuk menyelesaikan pelajarannya. Seperti itu konsekuensi. Nah, yang ketiga itu adalah restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini nanti akan dijelaskan lebih detail di slide selanjutnya. Nah, apa sih ciri-ciri restitusi? Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan. Restitusi itu fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter nilai-nilai yang baru. Itu ciri-ciri restitusi. Jadi restitusi itu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Seperti itu. Nah, kemudian ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas kan? Jadi kalau keyakinan itu mungkin sama dengan kamu itu kita percaya. Yang kita percaya, berarti yang kita percaya ada dalam sini. Sedangkan peraturan itu biasanya dibuat oleh kita yang dari luar, dari gurunya, dari sekolah kita buat. Jadi sifatnya eksternal. Sedangkan keyakinan sifatnya dari dalam diri. Jadi dia sifatnya itu internal. Dimana kalau dia membuat suatu kesepakatan dari sebuah keyakinan, diharapkan dia bisa melaksanakan kesepakatan itu. Karena itu keyakinan mereka bahwa itu hal-hal yang baik. Keyakinan berdasarkan nilai-nilai kebajikan apa yang ingin dituju. Ini ya, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas
berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu sifatnya abstrak, artinya bukan peraturan. Peraturannya lebih rinci. Saya nggak peraturan berjalan di koridor, kan kayak kalimat positif ya. Jadi pernyataannya itu tidak boleh pernyataan kalimat negatif. Jangan berlari, itu tidak diperbolehkan. Jangan mencontek. Jadi memakai pernyataan positif. Di mana peraturan itu tadi misalnya berjalanlah di koridor kelas, bersikaplah jujur, atau mengembalikan barang ke tempatnya, meminta izin kepada temannya saat meminjam barang, itu berupa peraturan. Nah, nanti peraturan itu disarikan, dipilah-pilah menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, kalau di sekolah atau di kelas itu keyakinan kelasnya tidak boleh lebih dari 7 supaya anak-anak bisa mengingat. Keyakinan kelasnya berupa apa? Yang nilai-nilai kebajikan tadi. Kan tadi ada nilai misalnya peduli, saling menghormati, tanggung jawab, komitmen. Itu nilai keyakinan kelas. Kalau misalnya ketika kita melakukan keyakinan kelas, di kelas itu ternyata ada 4 yang disepakati. Kemudian nanti ada masalah misalnya. Kemudian setelah diselesaikan mereka bisa meninjau kembali. Oh, berarti ini bisa ditambahi keyakinan kelas yang baru misalnya. Oh, tidak ada nih komitmen misalnya. Bisa ditambahi. Tergantung ketika dia masalahnya itu ada apa. Nah, langkah-langkahnya ini. Yang pertama, gambaran kita memberikan gambaran aktivitas ini di kelas. Tentang apa yang ingin kita sampaikan, apa yang ingin kita buat tentang keyakinan kelas. Setelah itu curah pendapat. Curah pendapat bisa menggunakan kertas post-it atau kertas plano ya, curah pendapat di kelas tentang peraturan-peraturan apa yang ingin disepakati dengan memakai pernyataan positif. Kan banyak pernyataan positifnya tadi yang sudah saya berjalan di koridor kelas, meminta izin kepada teman saat meminjam barang. Nah, itu contoh ditulis kemudian nanti ditempel. Tapi pasti kita dalam kelas itu menemukan anak-anak yang nggak bisa buat pernyataan positif. Contohnya kemarin ada beberapa tetap dia memakai jangan, tidak boleh mengecek-ngecek, jangan mencontek. Jadi mereka masih ada yang pakai itu. Tetapi itu kita ke langkah selanjutnya. Jadi kita ubah kalimat-kalimat yang negatif tadi menjadi kalimat positif. Setelah diubah menjadi kalimat positif, kita menyatukan peraturan-peraturan tadi yang sudah ditulis menjadi nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai keyakinan kelas. Setelah ditulis banyak peraturan tadi, kita sarikan, kita pilih ini mana yang nilai-nilai rasa hormat, mana yang nilai tanggung jawab, mana yang nilai komitmen misalnya, nilai santun misalnya. Kita pilah-pilah. Setelah jadi dipilah-pilah ada beberapa mungkin 5 nilai ya. 5 nilai itu nanti kita buatkan posternya ke mereka yang membuat posternya supaya mereka ingat. Tapi yang ditulis adalah poster keyakinan kelas, misalnya poster tentang saling menghormati, bukan peraturannya yang ditulis, posternya keyakinannya, saling menghormati, tanggung jawab, peduli, komitmen, misalnya ada 4. Kita bikin posternya itu nanti kita tempel di ruangan kelas supaya mereka mengingatnya.
Nah, kemudian kita tulis perilakunya pada tabel T dan Y contohnya. Nah, tabel T itu tampak seperti, tidak tampak seperti. Tampak misalnya datang tepat waktu itu ternyata saling hormat, keyakinan saling menghormati, datang menghormati gurunya, menyapa teman dan guru setiap hari, santun, memberikan barang teman yang telah dipinjam, saling menghormati. Kemudian tidak tampak, sering hadir terlambat, tak acuh pada teman dan guru. Itu kalau di sekolah biasanya dilakukan di kelas 7 ketika kita setelah PPDB ROMOS ya, MOPD. Jadi kita buat ya di kelas itu, nanti dalam 1 minggu pelaksanaan itu kita akan lihat di tabel Y yang terdengar seperti apa, yang terlihat seperti apa, berperilakunya seperti apa. Jadi ketika ada satu orang, yuk saya bantu misalnya, atau ibu saya bantu, nah itu yang terdengar misalnya. Terlihat memegang barang orang lain hanya dengan izinnya, kan terlihat. Mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik, berbagi, itu yang terlihat. Jadi dibedakan. Itu di awal-awal MOPD, awal-awal anak-anak kelas 7 masuk bisa kita lihat bikin seperti ini. Berperilaku, berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, itu perilakunya seperti apa. Jadi kita bisa mendengar, kita bisa melihat di situ. Nah, itu dari keyakinan kelas tadi. Setelah itu ketika kita sudah membuat tabelnya, lalu kita membuat tugas guru apa, tugas murid apa, yang bukan tugas guru apa, yang bukan tugas murid apa. Jadi di situ supaya anak-anak mengerti tugasnya itu apa saja sebagai murid, tugasnya guru itu apa, yang bukan tugas murid apa, yang bukan tugas guru apa. Jadi sama-sama. Di situ juga curah pendapat, diskusi. Itu langkah terakhir dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi sekarang namanya keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Selanjutnya, nah ini, kenapa kok kita membuat keyakinan kelas? Karena kan kita lihat anak-anak itu sering melanggar atau berperilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Tetapi ternyata itu ada yang mendasarinya. Yang mendasarinya itu adalah kebutuhan dasar manusia. Ada penguasaan, yang pertama itu bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Itu kebutuhan dasar manusia. Ketika kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi, maka dia bisa melakukan hal-hal yang menyimpang atau berperilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Contoh kasus misalnya murid kita namanya Ali. Ali ini setiap istirahat siang dia merebut makan siang temannya atau memintai temannya, memintai bekal temannya. Nah, itu kan perbuatan yang tidak baik. Tetapi di sini kita harus pahami dulu kira-kira kenapa dia melakukan itu, gitu. Kenapa dia melakukan hal itu? Yang pertama kita lihat dulu. Misalnya, kalau seandainya dia itu merebut atau meminta dengan paksa bekal temannya karena dia lapar, artinya kebutuhan dasarnya bertahan hidup itu tidak terpenuhi. Nah, kalau dia mengambil bekal makanan temannya itu karena ingin diperhatikan, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima itu tidak terpenuhi, belum terpenuhi. Nah, kalau dia merebut atau mengambil bekal makannya itu karena dia iseng, karena dia senang melakukannya, karena dia bahagia, berarti kebutuhan akan kesenangannya tidak terpenuhi. Nah, kalau dia itu
mengambil bekal makannya karena ingin dianggap sama teman-temannya, ingin dihormati, berarti kebutuhan akan penguasaannya tidak terpenuhi. Penguasaan itu dia pengen punya jiwa kekuasaan, pengen memimpin. Nanti ujungnya terus diarahkan dia kemana? Kebebasan. Kalau dia mengambil bekal temennya karena dia itu selama ini dapat bekal makan dari orang tuanya itu aja, ayam goreng aja, sedangkan punya temannya ada ikan, ada lauk yang lain, berarti kebebasan, kebutuhan kebebasannya itu tidak terpenuhi. Nah, jadi ketika kebutuhan dasar manusianya itu tidak terpenuhi, maka mereka akan melakukan tindakan yang tidak baik atau di luar nilai-nilai kebijakan kebajikan itu sendiri. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau anak itu melakukan perilaku yang di luar atau perilaku yang tidak baik, perilaku yang menyimpan? Mana yang sering kita lakukan, Bapak? Menghukum, membuat rasa bersalah. Mana baiknya? Kira-kira paling banyak yang mana berarti? Menghukum. Berarti yang mana ya? Menghukum ini kan teman ya. Menghukum ya. Sama kita sama paling banyak menghukum. Jadi ini posisi kontrol kita kebanyakan di penghukum, di pembuat rasa bersalah, atau teman, atau pemantau. Ayo kamu pakai itu. Sanksinya apa? Kamu sudah tahu kan sanksinya apa? Nah, pemantau ada. Jadi kebanyakan penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau. Kalau pemantau nih nggak apa-apa ini. Kita posisi di pemantau ini lumayan lah, tapi agak naik kan, ya. Jadi penghukum itu kalimatnya itu biasanya contoh satu aja. Patuhi aturan saya. Nah, awas ya. Itu kalau kata-kata. Saya langsung menjepit gitu. Gemes gitu. Itu menghukum apa namanya itu? Penghukum. Pembuat rasa bersalah. Itu sangat kecewa sekali. Sering, ya, sering. Tak sering. Kemudian teman. Ayolah, bantu Bapak. Demi Bapak ya. Teman. Demi kakakmu ini. Saya ya. Teman, kalau pemantau sanksi atau konsekuensinya apa? Kamu melanggar apa konsekuensinya kita? Tetapi konsekuensinya halnya sudah kita sepakati. Ada dialog antara guru dengan murid. Nah, kalau manajer itu pertanyaannya dari apa yang kita yakini. Makanya kan berangkat dari keyakinan kelas. Apa yang kita yakini? Yakini hal baik tadi. Jadi 5 posisi kontrol ini setidaknya ya kita itu berada di sini sebenarnya, di pemantau. Tapi kalau bisa ya di manajer, yang harus itu malah di manajer. Jadi ini restitusi. Jadi manajer itu nanti arahnya ke restitusi, segitiga restitusi. Kita mungkin tidak pernah melakukannya, tapi mungkin pernah tapi nggak sadar gitu. Pernah melakukan restitusi tapi nggak sadar. Biasanya kan kalau kita menangani anak kebanyakan ini Pak, saya penghukum, pembuat rasa bersalah. Tapi kadang-kadang ada juga. Kalau kita tanya apa sih alasan kamu melakukan itu sudah termasuk restitusi. Atau Bapak nggak mencari siapa yang benar, Bapak nggak mencari siapa yang salah. Itu juga bagian dari restitusi sebenarnya, segitiga restitusi. Nah ini Bapak ya, kita sambil refleksi ternyata ini nggak boleh pembuat rasa bersalah. Nah ya, paling pemantau, manajer lah yang kita lakukan. Nanti ada contoh-contohnya. Ini 5 posisi kontrol yang biasa kita lakukan, dan sebaiknya kita berada di posisi manajer, sebenarnya kita ada di posisi pemantau.
Nah, segitiga restitusi, Bapak Ibu, sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Langkah-langkahnya apa? Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini berangkat dari teori kontrol yang pertama tadi kita bahas di awal, bahwa kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan, bahwa semua perilaku itu memiliki alasan. Kita semua memiliki motivasi internal. Ini ada segitiga restitusi. Pertama itu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Jadi ketika kita menghadapi anak yang bermasalah itu disarankan memakai segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini tidak harus berurutan dari menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, lalu menanyakan keyakinan. Tidak. Ternyata boleh tidak berurutan. Artinya tergantung kasusnya seperti apa. Tergantung kasusnya seperti apa. Contohnya menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa, kata-katanya. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kalau kamu berhak merasa begitu, apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini contoh menstabilkan identitas. Jadi jangan langsung dihakimi, tapi distabilkan identitasnya dulu. Ketika dia berkelahi, misalnya berdua, kita bawa, nah kan biasanya alasannya mereka ini bu, ini yang salah, sering lagi kamu. Dia ini duluan. Jadi kita dalam menstabilkan identitas bagaimana? Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi ingin mencari solusi. Jadi nanti yang mencari solusi itu dalam segitiga restitusi ini adalah anak itu sendiri, dibantu dengan apa yang gurunya. Misalnya ketika berkelahi, kancingnya ini ada yang sobek, kancingnya lepas. Nanti bagaimana caranya yang karena berkelahi tadi sampai lepas kancing bajunya? Jadi si anak tadi yang menarik tadi itu bisa keluar dari dia bisa memberi solusi biar nanti saya yang memperbaikinya, saya bawa ke tukang jahit misalnya untuk menjahitkan. Nah itu mereka yang memunculkan solusi sendiri. Jadi kita stabilkan identitas dulu. Nah setelah menstabilkan identitas apa? Validasi tindakan yang salah. Kita validasi tindakan yang salah. Misalnya kalimatnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi kita kasih dulu, kita validasi dulu tindakannya. Misalnya kalau ada anak yang ketika diganggu dia marah-marah, teriak-teriak, bentak-bentak, misalkan kita nggak sopan, kita validasi. Oh iya, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Misalnya memukul. Kalau memukul kan hal yang lebih buruk daripada yang dia lakukan. Kita validasi tindakan dulu, tindakan yang salah tadi. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, banyak alasan. Nah, setelah validasi tindakan yang salah, yang kedua adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Atau kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kalau misalnya tidak ada, belum ada di keyakinan kelas yang dibuat itu boleh direview lagi, boleh ditambah lagi.
dalam menanyakan keyakinan tadi. Nah, Bapak Ibu, ini ada dokumentasi kegiatan sedikit. Enggak ada masalah. Dokumentasi kegiatan restitusi. Baik Bapak Ibu, demikian tadi pembahasan kita tentang budaya positif di sekolah. Saya harapkan kita semua itu bisa sedikit demi sedikit menjalankan apa-apa yang bisa membuat anak itu memiliki disiplin diri. Jadi kalau disiplin diri, kemudian nanti disiplin positif, setelah itu akan menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah dari dalam diri mereka sendiri. Kemudian tadi salah hilaf, mohon maaf kalau ada dalam penyampaian saya yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Kurang 3 orang lagi. Arianto, ya, apa? Siapa sudah kan itu? Sudah semua ya? Baik, sekarang kita akan melihat pernyataan yang sudah kalian tuliskan dan ditempel di sini. Kita akan pilah-pilah pernyataan itu masuk di keyakinan mana? Apakah keyakinan saling menghormati, apakah bertanggung jawab, peduli, ya. Nah, kita akan pilah-pilah di sini. Baik. Ketuk pintu dan beri salam sebelum masuk. Apa ini? Kira-kira masuk keyakinan apa? Rasa apa? Hormat ya, rasa hormat. Baik, kita akan mengelompokkan dari sini. Menghormati guru, ya, hormat. Menghormati guru yang sedang menjelaskan. Di dalam kelas kita harus melakukan kedisiplinan. Baik, ini menghormati ya. Menghormati saya membantu, kita harus berbuat baik dan jujur. Ini tentang nilainya kejujuran. Bagus ya. Ada kejujuran, kita disangkan. Tidak boleh mencontek saat ulangan. Baik, tidak boleh mencontek saat ulangan. Bahasanya apa kalimat positifnya? Pernyataan positifnya apa kalau tidak boleh mencontek? Jujur, ya, jujur saat mengerjakan tugas atau ulangan ya. Oke. Ini ada keyakinan nilainya kebaikannya jujur. Apalagi nih, membantu orang lain, maksudnya membantu orang lain. Peduli, ya, jadi
membantu orang lain itu peduli. Kita kelompokkan lagi ke peduli ya. Peduli. Ini. Ada peduli membuang sampah tempatnya apa? Membuang sampah tempatnya. Kalau ini kan tadi peduli terhadap sesama. Kalau ini kan peduli terhadap apa? Lingkungan. Jadi peduli. Ya. Oke. Ini yang saling menghormati kita tempelkan di sini. Baik. Tidak membantah arahan guru, menghormati ya. Berteman dengan semua orang. Apa? Berteman dengan semua orang itu berarti apa itu? Nilai apa? Apakah ayo berteman dengan semua orang? Kira-kira apa? Nilai-nilai apa yang mau dituju, nilai-nilai apa? Berteman dengan semua orang. Apa? Ayo. Yuk. Berteman dengan semua orang. Lenggang rasa, menghargai. Berteman dengan semua orang apa ayo? Toleran. Ya, toleran bisa ya? Menghargai, toleran. Apalagi nih? Bekerja sama menjaga kebersihan kelas, peduli ya. Nih. Di dalam kelas kita harus melakukan kedisiplinan. Apa itu kedisiplinan? Di dalam kelas kita harus melakukan kedisiplinan. Disiplin apa ini? Disiplin, kalau disiplin waktu, hadir tepat waktu, berarti itu sama menghormati. Ya, menghormati harus disiplin waktu. Atau komitmen. Nah, komitmen. Ini komitmen ya, harus disiplin itu komitmen. Sama ini tadi apa nih? Di dalam kelas harus rapi. Ini komitmen. Jadi komitmen itu apa? Kalau kerjanya masuk ya, ini yang rapi ya, baju rapi, kalau masuk itu komitmen ya. Komitmen itu kita dalam keseharian selalu melakukan itu enggak. Kalau kita enggak melakukan itu berarti tidak berkomitmen. Ini komitmen, apalagi nih? Menghormati guru, tidak boleh membuli. Bahasanya apa kalau tidak boleh membuli? Termasuk itu nilai tidak boleh membuli. Berarti sama dengan menghormati teman-teman gitu. Jadi saling menghormati ya. Jadi kalau orang saling menghormati itu tidak membuli. Menghormati, menghargai itu tidak membuli. Lalu jangan mengecek sama ya, menghormati. Jadi di sini ada 4 keyakinan. Ada 4 keyakinan yang kita sepakati, yang udah kalian sepakati berdasarkan apa? Pernyataan yang sudah kalian tulis. Sudah kita sepakat ya? Sepakat. Tadi ada apa pertama? Keyakinan apa? Pertama ini yang saling menghormati. Yang kedua apa? Jujur. Yang ketiga tadi apa? Yang disiplin tadi harus rapi apa? Komitmen. Yang keempat peduli. Nah, jadi ada 4 keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Menghormati ya. Menghormati tidak cuma menghormati guru ya. Menghormati siapa? Menghormati teman ya, dengan sikap menghormati teman itu seperti apa yang kelihatan. Termasuk yang tadi tidak ada bully-bully. Komitmen berarti tapi ya, datang tepat waktu, jujur mengerjakan tugasnya, jujur ketika menemukan uang siapa jatuh. Yang terakhir itu peduli. Kalau ada temannya kesusahan dibantu, kalau ada sampah
tidak tahu siapa yang membuang sembarangan, diambil dibuang ke tempatnya, atau sama-sama kalian ini karena sudah sepakat ini, maka kita harus menjalankan keyakinan kelas ini. Paham ya? Paham. Jadi keyakinan kelas yang kita buat sepakat untuk kita jalani. Ini akan kita tanda tangani. Iya. Makanya Bapak Aurel, apakah kamu mengetahui jam masuk kelas? Iya Pak, jam 8 pagi. Ya, jadi kamu tadi terlambat masuk kelas pakai jam pertama. Maaf Pak. Tidak apa-apa, kamu bukan satu-satunya murid yang terlambat masuk kelas. Iya Pak. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu terlambat masuk kelas. Saya kan tidak sarapan di rumah, jadi tadi saya makan di kantin dulu. Ibu kamu tidak masak. Tidak Pak, hari ini ibu saya pagi-pagi sudah berangkat kerja. Baik, kamu ingat tidak keyakinan kelas yang kita buat? Ingat Pak, kita harus masuk kelas tepat waktu. Lalu nilai-nilai mana yang belum kamu tunjukkan? Komitmen dan menghormati orang lain mungkin Pak. Ya, benar sekali. Kalau kamu memang tidak bisa sarapan di rumah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar besok tidak terlambat masuk kelas meskipun kamu sarapan di kantin sekolah? Besok saya akan berangkat lebih pagi dari hari ini Pak. Baik, saya hargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Sekarang silahkan kamu lanjutkan waktu istirahatnya. Baik Pak.